Sampurasun pada Suzuki, bertemu lagi dengan saya dari Suzuki Bandung. Pada kesempatan kali ini di hadapan kita ada Suzuki Jimny yang 5 pintu. Sayang sekali untuk Suzuki Jimny saya baru bisa bikin videonya kali ini dikarenakan Suzuki Jimny ini memang yang pertama unitnya inden, kemudian yang keduanya memang mobil test drive-nya ini selalu jarang ada di dealer ya, selalu jalan. Kita mulai aja. Untuk Suzuki Jimny ini perbedaan dengan yang lama itu adalah dia memiliki pintu 5 buah. Namun dia punya kelebihan adalah bagasi yang cukup luas. Sedangkan yang versi sebelumnya itu hanya 3 pintu, di bagian belakang ini bagasi. Tapi kalau misalnya untuk model, ya kembali lagi ke selera masing-masing. Karena Suzuki Jimny ini ada yang long dan ada yang short. Memang kalau misalnya untuk yang senang off-road lebih banyak yang short. Tapi kalau misalnya untuk yang multifungsi lebih senang ke yang Jimny 5 pintunya. Oke, kita lanjut dari mulai bagian depan. Kalau misalnya model bagian depannya ya kembali lagi ke Jimny model lama. Kita Memorial. Namun di sini lebih modernnya apa? Dia menggunakan lampu proyektor. Kemudian untuk torsinya di bagian atas, di bagian bawahnya ada washer. Nah, ini untuk washernya. Kemudian fog lamp. Ini halogen ya. Kemudian di bagian bawah ini extension tambahan. Oke, di bagian atasnya juga sudah ada roof rack atau crossbar. Di bagian sini, nah crossbar ini dia tambahan atau aksesoris. Kemudian wheel arch extension. Untuk ukuran rodanya dia menggunakan velg ring 15. Kemudian untuk ketebalan di 80 dan untuk lebar tapak 195 dengan modelnya yang cukup modern dan memang gagah ya untuk mobil Jeep dengan model seperti ini. Oke, terusnya di bagian samping. Kemudian mirror sesuai dengan warna roofnya. Roofnya dia warna hitam. Nah, untuk mirrornya juga dia warna hitam. Ini yang versi two tone. Wheel arch extension. Kita lihat di bagian samping. Nah, ini outernya dia sudah tambahan ornamen karbon. Kemudian fender di bagian samping atau molding di bagian samping ada aksen silver. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada high mount stop lamp, kemudian rear defogger, kemudian spare tire atau ban cadangan ada di bagian pintu belakang. Kemudian di sini untuk kombinasi combination lampnya untuk brake lamp dia menggunakan halogen. Kemudian untuk torsinya menggunakan halogen dan reverse lamp menggunakan halogen. Dan sudah terdapat juga sensor parking dan kamera di bagian atas dari bumper. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Kemudian untuk antena di bagian atas belakang sebelah kanan. Kita masuk ke bagian dalamnya. Di bagian dalamnya, nah ini untuk bagasi dia cukup rapi ya. Nah, ini untuk toolkit. Toolkitnya di bagian bawah. Sebelah kiri terdapat lampu bagasi dan power outlet. Dan di jok belakang terdapat isofix 2 buah. Dan kursi bisa dilipat 50-50. Jadi kalau misalnya kita bawa barang cukup banyak, ini bisa dibuka lagi. Nah, tapi nggak rata lantai. Tapi cukup untuk memuat barang. Oke, untuk kapasitas dari bagasinya bisa memuat 2 koper besar dan 1 koper kecil. Kita masuk ke bagian tengah. Di bagian tengahnya ini dari mulai door trim, model dari gripnya dia dengan gaya-gaya Jeep. Kemudian power window di bagian belakang ini sudah power window 2/3 yang bisa dibuka, 1/3 itu paten, yang sebelah sininya paten. Sedangkan yang 2/3 dia bisa dibuka.
Untuk hand grip dia modelnya paten, kemudian di sini juga ada lampu kabin. Cup holder terdapat di bagian tengah, jadi tidak ada di sini backdoor. Di backdoornya tidak ada cup holder, jadi untuk cup holder di bagian tengah. Dan terdapat speaker middle, seat belt dua buah, kanan dan kiri. Oke, kita lanjut ke bagian interior atau fitur-fitur yang ada di bagian dalam. Oke, kita mulai dari door trimnya. Di sini tidak ada kontrol power window. Terdapat middle dan kemudian ini untuk bukaan pintu, untuk tuas bukaan pintu. Nah, kita lihat ini ada tombol high adjuster headlamp untuk mengatur ketinggian atau fokus lampu, kemudian washer, kemudian di sini ada parking buzzer. Di sini untuk electric footbridge dan pengaturan electric mirror. Untuk kunci sendiri, modelnya masih ada anak kunci. Kemudian kita lihat di sini ada untuk tuasnya, dia sudah auto headlamp. Jadi kita masuk ke area yang gelap, dia lampunya akan menyala dengan sendirinya. Atau masuk ke terowongan, lampunya akan menyala dengan sendirinya. Kalau tuasnya berada di posisi auto. Untuk setirnya dia sudah dilapisi leather. Kemudian di sini ada cruise control dan juga steering switch control audio, dan di bagian bawahnya terdapat Bluetooth connection phone teleponi. Kemudian untuk head unit menggunakan 9 inch, ventilasi daripada AC, modelnya bulat, AC lovernya, kemudian di bagian tengah itu kotak 2 dan bagian kiri bulat. Nah, untuk kontrol AC dia sudah auto climate, window sebelah kanan, kemudian power window sebelah kiri. Jadi tidak ada di pintu ya untuk tombol dari power window-nya, melainkan di bagian tengah. Kemudian di sini ada electric stability program dan hill descent control, di mana saat kita turunan, kita ngerem nih pas di turunan, terus kita lepas rem, dia tidak akan langsung maju kalau misalnya kita nggak gas. Itu. Kemudian untuk transmisinya dia otomatis. Di sini ada tombol shift lock juga, memudahkan untuk parkir. Kemudian di sini ada handle ya, Jimny 4x4. Terdapat handle. Kemudian ini untuk kontrol power window, jendela bagian belakang. Oke. Nah, untuk jok sendiri dia menggunakan bahan fabric. Pengen nostalgiaan dengan mobil Jimny ini. Nah, Jimny ini sudah cukup dan fiturnya yang lebih modern. Kita masuk ke bagian mesin. Untuk di bagian mesinnya dia menggunakan cc 1500. Nah, yang ada di hadapan kita itu adalah Suzuki Jimny warna Ivory Sahara. Warna Ivory Sahara ini adalah warna favorit daripada Suzuki Jimny selain jungle green. Gantung kembali lagi ke selera kalau misalnya untuk masalah warna. Cc-nya gede-gede ya, dengan tenaganya gede-gede. Tapi ini dengan 1500 cc, dia mempunyai torsi yang cukup bagus dan siap diajak ke tanjakan atau jalan-jalan yang mil off-road. Kalau misalnya off-road kita harus rubah dulu daripada rodanya, kemudian suspensinya. Kalau ini ya untuk daily cukup bagus. Tapi kalau misalkan kita mau dibikin Jeep yang elegan, kita tinggal ganti velg dengan ukuran ring yang cukup besar. Ringnya kurang lebih di 22 atau 24, tapi lebarnya harus diatur. Ini lebih sporty lagi, tapi elegan. Tapi kalau misalnya mau yang gagah, maco, ya kita bisa rubah dari profil ban yang lebih lebar lagi. Udah gitu. Ya, kalau misalnya untuk Jimny ini adalah sekarang itu ya, untuk Jimny ini sekarang merupakan mobil hobi. Dikarenakan kalau misalnya bicara nyaman, ya lebih nyaman ke R3 atau XL7. Kalau misalnya bicara nyaman, bukan sini. Tapi kalau misalnya bicara mobil yang hobi untuk jalan ke pegunungan atau
ke jalan yang tanjakan atau mil off road, ini sudah cukup. Jadi tergantung fungsi. Kalau bicara nyaman ya tidak ke Jimny. Oke, untuk Suzuki Jimny ini bisa lebih cepat untuk pemesanannya kalau misalkan Bara ya memesan secara kredit melalui Suzuki Finance. Ini mendapatkan unitnya bisa lebih cepat. Kalau misalkan ke leasing lain mungkin untuk indennya di bulan Juli ini sekitar kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan berarti kemungkinan Agustus September baru dapat unit. Cuman kalau misalnya warna-warna yang indennya cukup panjang, ya otomatis ada kemungkinan lebih lama daripada warna-warna yang tidak terlalu banyak orang pesan. Nah, untuk ketersediaan unitnya atau daftar indennya itu bisa hubungi dulu saya di nomor yang ada di bawah ini. Oke, itu review singkat mengenai Suzuki Jimny. Untuk yang ingin test drive, mau lihat langsung unitnya, bisa langsung janjian ya dengan saya di nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, Bara, mungkin itu video singkat mengenai Jimny. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Sampurasun.